Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Now it's all over. Uzbekistan will get the chance to prove themselves with a first ever FIFA World Cup appearance next summer. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, timnas Uzbekistan berhasil memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Uzbekistan meraihnya usai bermain imbang tanpa gol di markas Uni Emirat Arab pada minggu kemarin. Kiper Utkir Yusupov saat itu jadi bintang lapangan dengan 3 penyelamatan di babak kedua. Saat menyadari betapa besarnya apa yang telah mereka capai, emosi skuad Uzbekistan menjadi tak tertahankan. Betapa tidak, ini bisa dikatakan menjadi momen terhebat sepanjang sejarah mereka. Para pemain menangis, staf menangis, bahkan pemain pengganti yang tidak dimainkan pun meneteskan air mata. Kiper yang tampil sangat heroik Utkir Yusupov tampak sangat emosional dengan menunjukkan gestur berlutut dan menangis terseduh seperti yang lainnya. Yusupov sendiri bermain untuk klub Fulet di Liga Pro Teluk Persia Iran. Ya, ini bukan tim yang berisi para bintang, tetapi dengan hasil imbang 0-0 di kandang Uni Emirat Arab ketika itu, Uzbekistan telah mencapai apa yang banyak orang di negaranya pikir tidak akan pernah terjadi, yaitu lolos ke ajang Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, saat jumlah peserta putaran final ditingkatkan dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kemungkinan akan ada beberapa nama yang tidak biasa yang lolos ke ajang paling prestisius tersebut. Dalam hal ini, Uzbekistan memenuhi kriteria itu. Akan tetapi yang perlu dicatat, Uzbekistan tidak sekedar lolos karena jumlah peserta di putaran final ditambah. Pada momen seperti sekarang ini, mereka juga boleh jadi lolos ke ajang Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar, menyusul performa dan konsistensi permainan yang sangat luar biasa. Sebagaimana diketahui, Uzbekistan telah melalui babak kualifikasi Piala Dunia kali ini dengan sangat baik. Mereka hanya kalah sekali dari total 15 pertandingan dan hanya kebobolan sebanyak 11 kali saja. Bagi negara yang sudah sangat menggilai sepak bola sejak lama, momen seperti ini menjadi sesuatu yang seharusnya bisa didapat lebih cepat. Akan tetapi, Uzbekistan selalu menemui kegagalan usai mereka banyak melakukan percobaan demi percobaan, sebelum akhirnya menemukan formula yang tepat untuk dijadikan sebagai rencana jangka panjang. Penasaran seperti apa perjuangan dramatis Uzbekistan untuk memajukan sepak bola dan apa saja hal yang mereka lakukan sehingga mimpi besar main di Piala Dunia akhirnya menjadi kenyataan? Lolosnya Uzbekistan ke ajang Piala Dunia sedikit menjadi kejutan, sebab negara ini belum pernah menjadikan sepak bola sebagai prestasi utama di gelaran olahraga. Hingga saat ini, negara tersebut mungkin lebih dikenal karena kehebatan gulatnya. Artur Taymazov memenangkan medali emas gulat Olimpiade pada tahun 2004, 2008, dan 2012, meskipun 2 medali terakhir dicabut setelah ia dinyatakan positif narkoba. Kemudian Uzbekistan juga cukup eksis di ajang tinju. Mereka punya petinju kelas berat yang cukup ternama, yakni Ruslan Sagaev yang sempat menjadi juara dunia WBA dan bertarung 9 ronde melawan Vladimir Klitschko pada tahun 2009 sebelum akhirnya dihentikan. Lalu masih ada Agul Aman Muradova yang merupakan salah satu pemain tenis wanita tertinggi dalam sejarah dengan tinggi 6 kaki 3 inci atau sekitar 190 cm, di mana ia juga mencapai peringkat tertinggi ke-50 di dunia. Selain olahraga yang telah disebutkan, Uzbekistan juga menyukai hoki es, catur, hingga judo. Akan tetapi, jauh di atas gemerlap olahraga-olahraga tersebut, sepak bola tetap menjadi yang nomor 1 di hati masyarakat Uzbekistan. Sepak bola Uzbekistan pernah sedikit disorot saat legenda Brasil Rivaldo bermain di kompetisi negara itu. Lalu mantan pelatih Valencia dan Inter Milan Hector Cooper juga pernah melatih timnas Uzbekistan di akhir karirnya. Namun yang lebih penting, sudah sejak lama Uzbekistan mencoba membangkitkan prestasi sepak bola mereka di level internasional.
Penduduk negara ini mencapai sekitar 40 juta jiwa, di mana sebagian besar masyarakatnya menginginkan Piala Dunia sebagai ajang untuk tampil para penggawa tim nasional. Meski baru bisa merasakan kejayaan di momen sekarang, sepak bola Uzbekistan sejatinya punya potensi yang sangat besar. Kisah ini pun boleh dibilang sebagai bagian dari perjalanan emas negara tersebut untuk mencapai kejayaan tampil di ajang Piala Dunia. Uzbekistan mungkin belum menjadi pusat sepak bola, akan tetapi menurut Guy Kiala, Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola mereka, Uzbekistan akan segera mengirim wakil yang lebih banyak ke tim-tim besar Eropa. Kamu dapat melihat bahwa selama bertahun-tahun klub-klub Eropa telah mengirim pencari bakat mereka ke Afrika, lalu ke Amerika Selatan, lalu banyak ke Asia, tetapi mereka telah mengabaikan Uzbekistan. Itu akan berubah, dan yang pasti kami akan memiliki lebih banyak pemain yang menuju Eropa sekarang. Tidak ada keraguan tentang itu. Harus diakui bahwa saat ini Uzbekistan telah menjadi salah satu kekuatan yang sedang naik daun di persepakbolaan Asia bahkan dunia. Peter Huistra yang sempat menjadi penasihat teknik di klub besar Uzbekistan, Pahtakor, turut memberikan pandangan serupa tentang betapa pesatnya perkembangan yang ditunjukkan sepak bola negara tersebut. Selama berada di Tashkent, mantan bintang Rangers itu tampak sangat optimis dengan masa depan sepak bola Uzbekistan. Di masa lalu, mereka mengandalkan sistem Soviet. Para pemain masuk ke klub-klub yang terorganisasi dengan cukup baik melalui sistem pendidikan jasmani. Menurut Peter Huistra, Uzbekistan sudah memiliki keunggulan alami untuk menjadi negara besar. Dikatakan bahwa para pemain Uzbekistan lebih memiliki gaya seperti Eropa yang kuat, cepat, dan memiliki teknik yang sangat bagus. Selain itu, negara tersebut juga mulai sadar tentang fakta jika kita menginginkan kumpulan pemain muda yang bagus, maka kita juga harus memiliki liga yang sangat bagus. Di momen Peter Huistra sedang bertugas di Uzbekistan pada medio 2017 hingga 2022, ia sudah melihat bahwa Uzbekistan mulai membentuk Liga U18 dan U16 serta klub-klub dengan liga cadangan. Uzbekistan terus memperbaiki sistem pemain muda dan terus berupaya untuk membenahi metode akademi dan pengembangan sejumlah fasilitas penting. Mengutip situs CNBC Indonesia, tepat setelah merdeka pada tahun 1991, pemerintah terus mengembangkan sepak bola mereka hingga level yang paling bawah, yakni sekolah dasar hingga senior. Presiden Uzbekistan, Shavkat Miromonovic Mirziyoyev pada April 2023 menandatangani dekrit yang memperkuat pengembangan sepak bola dengan penekanan pada keterlibatan generasi muda, mengubah sekolah sepak bola menjadi akademi dan memanfaatkan keahlian internasional dari negara-negara seperti Jepang dan Kroasia. Dokumen tersebut mengatur langkah-langkah untuk mengembangkan sepak bola di kalangan masyarakat, terutama kaum muda. Dengan demikian, festival dan kompetisi sepak bola massal akan diadakan setiap tahun di kalangan pemuda mahalas atau distrik, termasuk organisasi pendidikan prasekolah. Kompetisi nasional sepak bola di sekolah akan diadakan di kalangan siswa sekolah, dan kompetisi nasional Liga Pelajar akan diadakan setiap tahun di kalangan mahasiswa. Direncanakan juga untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi kaum muda, termasuk penyandang disabilitas untuk bermain sepak bola. Berdasarkan keputusan tersebut, sekolah sepak bola akan dipindahkan dari sistem Kementerian Kebijakan Pemuda dan Olahraga ke Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan dan akan diubah menjadi Akademi Sepak Bola. Sejauh menyangkut masa depan sepak bola yang lebih besar, diputuskan untuk menggunakan pengalaman Jepang dan Kroasia. Ahli dari negara tersebut akan diminta sebagai aktor pengembangan dan spesialis untuk menerapkan pengalaman asing sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola dan Akademi Sepak Bola. Selain itu, perluasan penggunaan sistem VAR juga dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pertandingan sepak bola. Resolusi tersebut menyetujui proposal dari pabrik pertambangan dan metalurgi Al-Malik dan Navoy, Uzmed Kombinat dan Uzbek Neftegas untuk memberikan sponsor bagi pengembangan sepak bola.
Dalam sebulan, sponsor akan ditugaskan ke klub sepak bola profesional di Liga Super dan Liga Pro Uzbekistan. Klub sepak bola profesional dengan anggaran negara sebesar 50% atau lebih dalam dana resmi mereka diizinkan untuk membeli peralatan olahraga, peralatan, obat-obatan, nutrisi olahraga, rumput sintetis, peralatan olahraga, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk sepak bola melalui kontrak langsung. Lalu, Kementerian Ekonomi dan Keuangan diinstruksikan untuk mengalokasikan 20 miliar soum atau sekitar 32 miliar rupiah setiap tahunnya dari anggaran negara untuk mendukung pengembangan sepak bola mulai 2023. Dana tersebut digunakan termasuk untuk menanggung biaya pembuatan sistem pelatihan metode pengajaran tingkat lanjut dan inovasi bagi spesialis sepak bola, termasuk insentif bagi spesialis asing yang direkrut dari luar negeri. Menurut Manuel Fett, pemimpin redaksi Football Grade, sebuah situs sepak bola yang berfokus pada bekas blok Soviet, mentalitas era komunis yang memandang olahraga sebagai latihan pembangunan bangsa telah terbawa sedemikian rupa ke dalam pemikiran Uzbekistan. Sehingga mereka benar-benar berniat untuk mengembangkan olahraga sebagai sarana untuk membangun citra positif bangsa. Di tengah gencarnya naturalisasi di negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia, Uzbekistan memilih membangun tim sejak dini. FIFA menyebut skuad Uzbekistan yang menjadi runner-up Piala Asia U23 terdiri dari pemain-pemain kunci yang membantu negara itu memenangkan Piala Asia U16 pada 2012, terutama kreator utama mereka Dostonbek Kamdamov dan bek Akram John Komilov. Tim tersebut lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 pada 2013. 2 tahun sebelumnya berhasil mencapai perempat final di Meksiko pada 2011. Keberhasilan itu berlanjut ke tahap berikutnya di Piala Dunia U20 dengan finish di perempat final berturut-turut di Turki pada 2013 dan Selandia Baru pada 2015. Setelah semua tatanan dari bawah berhasil dilaksanakan, tak lupa sepak bola Uzbekistan juga turut membangun mentalitas para pemain. Seperti yang dikatakan Guy Kiala di situs The Athletic, negara tersebut terus berusaha keras untuk menghilangkan mentalitas kami tidak cukup kuat dalam benak para pemain dan pelatih. Dalam laga-laga sebelumnya, gaya yang terlalu berhati-hati dan defensif digunakan dan diyakini bahwa lawan lebih kuat. Sekarang pemahaman ini telah sepenuhnya dihilangkan. Kami keluar di setiap lapangan hanya untuk menang. Sekarang para pemain memiliki moto, keinginan untuk menang harus lebih kuat daripada kalah. Kemudian masih menurut orang yang sama, Timnas Uzbekistan saat ini telah menjadi tim yang kohesif dan dinamis yang tidak hanya memperhatikan pertahanan, tetapi juga menyerang dan mampu memberikan tekanan pada lawan di lapangan. Fondasi dari keberhasilan ini adalah sistem yang dibangun di atas strategi dan keyakinan yang jelas. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991, Uzbekistan telah menempuh jalan yang panjang dan teruji dalam sepak bola. Meskipun beberapa kali gagal di babak kualifikasi, hasil hari ini adalah hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun, reformasi sistematis, dan kemauan yang kuat. Lalu fakta bahwa Uzbekistan resmi berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia adalah momen yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Sekali lagi, momen di hari ini sangat layak dirayakan, usai mereka telah melewati banyak sekali hambatan dan prestasi-prestasi awalan yang muncul sebagai penyokong semangat untuk mencapai hal yang lebih besar. Uzbekistan nyaris berpartisipasi di ajang Piala Dunia 2006 yang digelar di Jerman. Akan tetapi mereka harus tersingkir dengan cara yang sangat kontroversial. Saat itu, Uzbekistan sukses melaju ke babak playoff terakhir dengan harus melakoni laga 2 leg melawan Bahrain dan pemenangnya bakal melaju ke playoff antar benua melawan tim dari kawasan CONCACAF. Uzbekistan akhirnya berhasil memenangkan leg pertama dengan skor 1-0 di kandang sendiri, yang harusnya menjadi 2-0 jika penalti yang didapat tidak dianulir usai wasit menganggap kalau salah satu pemain Uzbekistan telah melanggar batas di area penalti.
Saat itu wasit asal Jepang yang bertugas disebut telah melakukan kesalahan besar karena tidak memberi kesempatan kedua bagi Uzbekistan untuk menendang penalti. Apes, rangkaian kejadian aneh di laga tersebut malah membuat FIFA memerintahkan pertandingan untuk diulang dan dimulai dengan skor 0-0 dengan dalih wasit telah melakukan kesalahan teknis. Wasit mencuri gol kedua kami dan sekarang FIFA mencuri gol pertama kami, kata Alisher Nikimbaev, Kepala Hubungan Internasional Federasi Sepak Bola Uzbekistan saat itu. Saat kemudian pertandingan diulang, Uzbekistan harus tersingkir oleh Bahrain. Meski pada akhirnya Bahrain kalah atas Trinidad dan Tobago di laga playoff antar konfederasi, luka yang dialami Uzbekistan sulit untuk sembuh total. Kemudian pada ajang Piala Dunia 2014, Uzbekistan sejatinya nyaris lolos ke putaran final. Sayang mereka kalah selisih gol atas Korea Selatan di babak kualifikasi. Lalu pada 2018, mereka hanya terpaut 2 poin untuk melaju ke putaran final di negara tetangga, Rusia. Akan tetapi, bermain imbang 0-0 di kandang sendiri melawan Korea Selatan dalam pertandingan terakhir mereka membuat semuanya buyar. Padahal saat itu kemenangan melawan Korea Selatan seharusnya sudah cukup bagi mereka untuk lolos. Lantas apa sebenarnya yang berbeda dengan sepak bola Uzbekistan saat ini dengan edisi-edisi sebelumnya? Seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya, semua ini adalah tentang pembinaan yang kian diseriusi oleh seluruh pihak yang terlibat. Bagaimanapun, Uzbekistan bukanlah skuad yang penuh dengan bakat-bakat ekspor yang bermain di Eropa. Faktanya, 14 dari 25 pemain yang ada saat ini bermain di liga domestik. Uzbekistan saat ini cuma dihuni oleh 2 jimat penting. Pertama, ada kapten, penyerang, sekaligus pencetak gol terbanyak, Eldor Shomurodov. Penyerang pekerja keras yang bermain untuk AS Roma itu sukses menyumbang 7 gol di semua kompetisi musim lalu saat klub Serigala finish kelima di Serie A. Jimat kedua adalah pahlawan nasional baru Abdulkadir Kusanov yang kebangkitannya ke salah satu tim terbaik di dunia, Manchester City, sungguh pesat. Kusanov muncul dari sepak bola remaja Uzbekistan ke Liga Champions Eropa hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Sebelumnya, dia lebih dulu melalui kiprahnya di klub Perancis Lens. Mungkin satu-satunya pemain lain yang setingkat dengan Shomurodov dan Kusanov adalah Abosbek Fayzulayev, seorang gelandang serang dinamis yang bermain untuk CSKA Moskow. Fayzulayev sama seperti Kusanov, ia baru berusia 21 tahun dan memiliki bakat untuk bersaing di level yang jauh lebih tinggi. Ia 2 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Uzbekistan tahun ini, serta masuk dalam tim terbaik turnamen Piala Asia 2023 dan terpilih sebagai penemuan terbaik musim ini di Liga Premier Rusia musim 2023-2024. Yang paling penting, Uzbekistan adalah gambaran usaha tim yang gigih dan terorganisasi dengan hanya kebobolan 11 gol dalam 15 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Yang perlu ditekankan lagi, meski keberhasilan tim nasional belum pernah terjadi sebelumnya, pembinaan pemain usia dini yang gencar dilakukan Uzbekistan telah memperlihatkan sesuatu yang sangat istimewa. 18 bulan lalu, tim U17 Uzbekistan sukses mengejutkan Inggris di Piala Dunia kelompok umur usai mengalahkan mereka dengan skor 2-1 di babak 16 besar sebelum akhirnya kalah tipis 1-0 dari Perancis di perempat final. Sebelumnya di tahun yang sama, tim U20 mereka juga mencapai fase gugur Piala Dunia setelah memenangkan kejuaraan Asia di kandang sendiri. Sebagai informasi, Abosbek Fayzulayev dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Kami selalu punya bakat, tetapi sekarang ada konsistensi dalam mengidentifikasi bakat itu. Jadi sekarang ini bukan hanya 1 tahun yang bagus bagi para pemain. Sekarang kami melihat bakat-bakat yang sangat bagus terus bermunculan untuk masa depan sepak bola Uzbekistan. Ujar Gaikiala, Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan. Setelah sukses mengunci tiket Piala Dunia 2026, Uzbekistan akhirnya menjadikan laga terakhir kualifikasi melawan Qatar di Stadion Milli yang berkapasitas 34.000 di ibu kota Tashkent sebagai pesta nasional. Benar saja, calon kuat kuda hitam di Piala Dunia tahun depan ini sukses menggulung Qatar dengan skor 3-0.
Pesta yang sesungguhnya kemudian terjadi usai laga berakhir. Sebab sebanyak 40 unit mobil listrik BYD dihadirkan di sisi lapangan sebagai bentuk penghargaan luar biasa. Seperti dilaporkan oleh Kursif Media, para pemain dan pelatih menerima kunci mobil secara simbolis di hadapan ribuan pendukung yang bersorak penuh haru. Hadiah ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Uzbekistan dan Federasi Sepak Bola Uzbekistan (UFA) atas pencapaian bersejarah tim nasional. Selain sebagai simbol prestasi, mobil listrik BYD yang diberikan juga mencerminkan komitmen terhadap teknologi ramah lingkungan, sekaligus menjadi motivasi tambahan menjelang persiapan menuju putaran final Piala Dunia.